Halo, perkenalkan saya Parsina Permadani dengan NIM 123140107 ingin membuat video terkait tugas 3 ya, intelijensi buatan. Ya, ini kodenya. Oh ya, kita langsung ke main saja. Nah, ini kodenya kurang lebih begini. Kodenya gini. Kita coba jalankan. Eh, oke, lupa. Oke, tugas 3 backward chaining. Kebetulan bagian saya yang backward chaining ya. Jadi kita make run aja karena saya menggunakan make file sini. Coba saya tunjukkan. Let's make file. Kita hapus dulu file sebelumnya ini. Nah, ya, make run dengan jalan tuh di otomatis mengeksekusi G++ std C23. Kenapa C23 ya? Karena saya kebetulan pengen mencoba C+23 aja dengan warning flag yang aktif semua, aman ya, tidak ada warning dihasilkan. Optimization level 3, main CP rules CPP, dan outputnya bernama backward chaining ya. Nah, jadi ini outputnya. Jadi ketika kodenya berjalan nih ya, kan dia mulai nih backward chaining dari untuk goalnya ganti aki nih. Buktikan goal ganti aki ini kita sebenarnya pakai ini ya, pakai DFS ya. Ini di dep 0 ya, ini rootnya ganti aki. Deteksi nih config set kan deteksi tuh. Lalu di R4 dapat nih apa sih yang goalnya di ganti aki itu, mana aja sih yang goalnya ganti aki, ternyata cuma R4 nih. Oke, lalu diurutkan nih kandidatnya berdasarkan yang diminta nih di soal. Kan di soal nomor 3 kalau saya dijelaskan tuh ada rule order, spesifitas, dan ID. Ini diurutin. PO rank ini 3 ini yang tinggi ya. Karena yang tinggi ada di Edge 8 lagi. H8 dan speknya 2. Spek ini spesifitasnya 2. Ya, spesifitas nih. Kenapa 2? Karena dia N ya. N. Ada dua spesifitas. Oke, coba R4 untuk mencapai ganti aki. Premisnya aki lemah nih. If aki lemah, ini dulu nih dicek nih if aki lemah. Premis 2 nya tidak ada syarat pada terminal operator N. Oke, operator N nih. Berarti antara duanya harus terpenuhi. Buktikan goal aki lemah. Oke, buktiin nih aki lemahnya nih. Masuk ke dep 1 nih, dep 1 kita. Config set aki lemah nih, ada R2, R3, R5. Ini rekursif by the way, masuk ke rekursif ya kode-kodenya. Untuk kandidat ini dapetin prioritasnya lagi gitu kan ya. Coba R2 premisnya mesin berputar lambat. Buktikan mesin berputar lambat. Oh, tidak ada aturan nih yang menghasilkan mesin berputar lambat. Karena kalau di soalnya gimana tadi ya, lupa. Kalau di soalnya ada deh. Ya gitu. Ntar ya, semua kandidat gagal untuk mencapai mesin berputar lambat. Kenapa mesin berputar lambat gagal? Karena nggak ada. Pertama, secara rule nya nggak ada nih. Nggak ada kan yang mesin berputar lambat nih. Mesin berputar lambat nggak ada nih di rule. Mesin berputar lambat nggak ada sebagai goal di rule tuh. Bukan sebagai goal sih, tapi tidak secara faktanya tidak ditentukan bahwa itu benar gitu. Ini fakta, ini kan kita ngeset rule dan ngeset fact tuh kan ya. Besar, ini kecilan. Aduh. Jadi yang ini nggak ada nih, yang mesin berputar lambat fail, premisnya fail, gagal. Terus yang R2 untuk mencapai aki lemah nih. Coba R3 yang aki lemah, premisnya lampu redup. Buktikan goal lampu redup. Kan nggak ada juga nih, nggak ada aturannya menghasilkan lampu redup. Semua kali gagal hasil redup. Fail. Pertama, kenapa bisa terjadi ya, sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti sebelumnya karena tidak ada fakta yang mengatakan bahwa lampu redup. Juga rule nya tidak ada rule yang menghasilkan lampu redup. Ingat, ini backward chaining. Dia dari goal ya, goal based, goal inference ya. Jadi ya gitu. Lanjut lagi. Nggak ada lampu redup. Aki lemah ya, kan cek lagi nih untuk aki lemah. Oh, ada suara klik nih, ada suara klik, ternyata hasil PMC oke. Berarti goal bener nih, DR5 faktor terpenuhi, tidak ada karat pada terminal. Hasil N juga sama-sama oke nih. Fakta terpenuhi, kenapa fakta bisa terpenuhi, nanti akan saya bahas nih ya. Kita bisa lihat di sini bahwa fakta yang terpenuhi karena secara fakta tidak ada karat pada terminal.
nih, ya kan, tidak ada karakter terminal. Jadi ini syarat fakta terpenuhi. Berhasil nih, hasilnya n, kan dia n kan, logika n, oke mah oke, berhasil. Gol ganti aki dicapai dari R4, via R4. Terbukti ganti aki Jakrul dari R5 ke R4, ya gitu. Jadi dari R5 dulu harus diselesaikan baru ke R4. Kenapa? Karena R5 ini nih apa, suara klik start, tunggu ya, suara klik saat start dan faktanya memang benar gitu. R5 itu apa ya coba, R5 itu apa, aki lemah, suara klik start, bukti dari aki lemah nih, suara klik saat start tuh ya, itulah ya. Ntar untuk kodenya ya bahas dikit nih ya, bahas dikit untuk kode. Untuk kodenya, untuk ini kan ada add rule nih. Kita bahas di ini header dulu ya, header nih. Ini apa, template daripada semua kelasnya ya. Template, ada logic, ada priority, segala macam rule kelasnya nih. Ada metode-metodenya dideklarasi di template. Ini metode yang private dan variable private juga. Sebenarnya nggak perlu sih ya dibikin private. Kita nggak perlu encapsulation sebenarnya pada kasus ini. Tapi nggak apa lah, biar seru gitu. Ya kalau bingung nih U64 ini sebenarnya unsigned long ya, karena istilahnya saya pakai apa sih, bukan type def ya, bukan type def ya, pakai namespace ya, using namespace ya, iya namespace lah jatuhnya. Jadi bukan namespace ya, bingung lah soalnya di C++ itu banyak buzzword deh. Gitulah. Jadi U6 sama U32 jadi jadi untuk kodenya, ini kan ada add rule nih. Kenapa sih add rule-nya ada dua? Itu kan tanda tanya nih. Add rule-nya ada dua. Ada ID, tensim, ifsim, ada dua nih. Parameternya beda nih. Berarti apa coba? Berarti dua ini sebenarnya ini cuman sebagai overloading function aja. Kalau misalnya parameternya nggak cocok nih, sebenarnya bisa juga ya. Kalau nggak bisa juga kalau pakai type def ya. Tapi gini lah. Intinya ini overloading function. Jadi karena kan kita nggak mungkin nih, nggak selalu ada if yang keduanya, salah apa, premis duanya nggak selalu ada. Jadi kan nggak ada logiknya juga, nggak selalu ada nih, makanya optional juga nih, STD optional tuh. Terus ini nih unik nih, U64 base mobil key. Jadi di sini kita membuat suatu variabel pajaknya 64 bit. Lalu ini untuk pair key. Jadi yang G ini SIM-nya ini kan nama ininya ya, apa, SIM-nya, terus ini ID-nya nih, ID. Nah, ini kan dijadiin 32 bit dulu nih, pertama G-nya 32 bit, unsigned 32 bit gitu. Terus lalu jadiin 64. Gimana? Jadi kalau dia dari 32 jadi 64, di static cache jadi 64, kan dia bakal ada 0000 di ujung depannya, di bit paling kiri. Nah, jadi kita perlu geser nih yang 32 bit tadi yang di belakang, kita geser ke depan. Yang RR-nya, yang RID itu di belakang kita kasih OR. Kenapa OR? Karena kan di belakangnya kosong nih 32. Karena yang variabel sebelumnya yang 32-nya digeser ke depan, yang di belakangnya jadi kosong nih, 0000 di OR ya, positif, hasilnya ya RR itu sendiri di belakangnya gitu ya. Specificity ini kan, kalau dia nggak ada aturan, nggak ada premis kedua, berarti dia returnnya 1. Kalau dia logiknya itu nih, R logic nih, if R logic dia ada value nih, dan R logic itu sama dengan logic n gitu kan. Ini di reference ya, karena kita pakai reference ya. Return 2 itu, jadi lebih tinggi nih specificity-nya gitu, priority rank ya, gitu ya. Banyak if else nih. Oh, ini fakta terpenuhi, loop terdeteksi bahwa gitu ya.